Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang Tektonisme. Tapi sebelum itu kita perkenalan dulu yuk. Halo, aku Mariza. Halo, aku Ali. Halo, aku Fatur. Halo, aku Kimura. Ali Fatur. Tunggu di sini. Gempa. Waduh, teman-teman, kacau banget ya habis gempa. Tapi sebenarnya kalian penasaran gak sih gempa itu apa sih? Jadi gempa itu adalah getaran atau serangkaian getaran yang terjadi di permukaan bumi. Ini merupakan akibat dari pelepasan energi yang terjadi dari dalam bumi. Dan ini merupakan salah satu dampak dari pergerakan lempeng tektonik. Nah, tapi sebenarnya pergerakan lempeng tektonik itu apa sih? Tektonisme adalah proses pergerakan, pengangkatan, pelipatan, dan pematahan lapisan kerak bumi yang disebabkan oleh tenaga dari dalam bumi atau yang biasa disebut tenaga endogen. Pergerakan ini dapat terjadi secara horizontal maupun vertikal, menghasilkan perubahan pada struktur tanah dan relief permukaan bumi. Nah, kemudian ada contoh gempa dahsyat yang terjadi di Indonesia, yaitu yang pertama ada gempa Aceh pada tahun 2004. Nah, gempa ini berkekuatan magnitudo yaitu 9.1 sampai 9.3 yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004. Nah, gempa ini juga merupakan salah satu gempa terdahsyat yang tercatat ataupun terdata. Nah, gempa ini pada saat itu juga memicu tsunami yang sangatlah dahsyat. Pada saat itu, Aceh pun sampai runtuh dan juga berdampak hingga ke berbagai negara-negara yang ada di kawasan Samudra Hindia. Kemudian, ada juga lebih dari 100.000 jiwa di Indonesia yang menjadi korban ataupun hilang dikarenakan oleh bencana tersebut. Fatur, sebenarnya kamu tahu nggak sih bagaimana proses pergerakan lempeng tektonik itu? Ya udah yuk kita kenalan dulu sama bagian lempeng tektonik. Yuk. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk ke pembahasan mengenai struktur litosfer bumi. Nah, tapi sebelumnya, litosfer itu apa sih? Jadi, litosfer itu merupakan bagian bumi yang terdiri dari kerak bumi dan juga mantel bumi bagian atas pada kedalaman 75-125 km. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang kerak bumi. Jadi, kerak bumi itu merupakan lapisan bumi paling luar di kedalaman 0-70 km di dalam bumi. Sifatnya itu keras, padat, relatif dingin, tersusun dari batuan beku, batuan sedimen, dan juga batuan ubahan. Kerak bumi merupakan 0,8% dari total volume bumi dan 0,4% dari total massa bumi. Kerak bumi dibagi menjadi dua, yaitu kerak bumi samudra dan juga kerak bumi benua. Nah teman-teman, ini yang paling penting. Kerak bumi samudra itu lebih berat dibandingkan dengan kerak bumi benua. Ini akan kita kaji lagi di bahasan selanjutnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke bagian bumi yang kedua pada litosfer, yaitu mantel bagian atas atau astenosfer. Astenosfer bersifat plastis, tersusun dari material cair kental dan berpijar, dan juga menyebabkan terjadinya arus konveksi. Oke teman-teman, sekarang kita akan bahas nih, apa itu arus konveksi? Oke teman-teman, kita bayangkan dulu nih saat kita merebus air di dalam panci. Kalian pernah penasaran gak sih gimana ya caranya air yang di bagian atas juga panas, sedangkan yang terkena panas dari kompor hanya bagian dasar dari panci saja? Jadi ini penjelasannya. Bagian air di dasar panci yang langsung terkena panas kompor akan menjadi lebih panas dan bergerak naik karena dia akan menjadi lebih ringan. Sementara itu, air yang lebih dingin dan juga pastinya lebih berat dibandingkan air yang menjadi panas di bagian atas akan turun dan menggantikan posisi air panas tadi, dan akhirnya akan berputar menjadi arus konveksi yang selalu berputar. Perputaran air panas naik dan air dingin turun, inilah yang disebut sebagai arus konveksi. Mirip dengan itu, di mantel bumi bagian atas, material yang lebih panas di dekat inti akan bergerak naik, sementara material yang lebih dingin di bagian atas mantel akan turun kembali, menciptakan pergerakan yang menyeret dan mendorong lempeng-lempeng tektonik di atasnya. Nah teman-teman, sudah paham bukan adanya arus konveksi itu sangat mempengaruhi pada pergerakan lempeng tektonik? Atau bisa kita sebut, penjelasan tadi merupakan kesimpulan dari asal-usul pergerakan lempeng tektonik. Lempeng utama, major plates. Ada 7 lempeng utama. Yang pertama ada lempeng Pasifik, yang kedua ada lempeng Amerika Utara, yang ketiga ada lempeng Eurasia, yang keempat ada lempeng Afrika, yang kelima ada lempeng Antartika, yang keenam ada lempeng Indo-Australia. Kadang dianggap terpisah menjadi lempeng India atau Australia. Yang ketujuh ada lempeng Amerika Selatan. Nah, kemudian di sini ada yang namanya lempeng kecil atau dalam bahasa Inggris ya kita sebut minor plates. Nah, di sini kita bisa ketahui ada 8 lempeng kecil. Yang pertama ada lempeng Nazca, kedua lempeng Filipina, ketiga lempeng Karibia, keempat ada lempeng Kokos, 5 lempeng Scotia, keenam lempeng Arab, yang ketujuh adalah lempeng Anatolia, dan yang ke-8 yang terakhir yaitu lempeng Juan de Fuce.
Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang gerak orogenetik. Jadi gerak orogenetik adalah pergerakan yang dapat membentuk pegunungan. Hal ini disebabkan karena tekanan yang terjadi di lapisan bumi. Dan gerak orogenetik terjadi lebih cepat dan meliputi wilayah yang lebih sempit dibandingkan dengan gerak epirogenetik. Gerak orogenetik disebut juga sebagai gerak pembentuk pegunungan. Pada umumnya teman-teman, hasil dari tektonisme dapat meliputi patahan dan juga lipatan. Yuk kita lihat. Oke teman-teman, jadi lipatan itu merupakan lipatan batuan yang terlipat akibat tekanan. Nah, ini merupakan hal yang dapat menjadi pegunungan. Nah, lipatan itu terdiri dari antiklinal dan juga sinklinal, di mana antiklinal itu adalah bagian lipatan yang memiliki posisi lebih tinggi. Dia membentuk puncak atau bagian cembung. Kemudian sinklinal adalah bagian lipatan yang memiliki posisi lebih rendah, membentuk lembah atau bagian cekung. Nah, salah satu contohnya adalah seperti pegunungan Himalaya yang terbentuk dari lipatan yang sangat besar. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang patahan. Jadi patahan merupakan retakan pada lapisan batuan akibat tekanan yang melebihi kekuatan pada batuan tersebut. Nah, patahan ini terdiri dari graben dan juga horst, di mana graben merupakan bagian kerak bumi yang mengalami penurunan atau depresi akibat patahan. Patahan ini menyebabkan bagian tersebut turun relatif terhadap bagian kerak bumi di sekitarnya. Graben seringkali memiliki lereng curam di setiap sisinya. Nah, selanjutnya ada horst. Horst merupakan bagian kerak bumi yang terangkat atau tetap diam relatif terhadap bagian kerak bumi di sekitarnya yang mengalami depresi atau graben. Horst dapat berupa pegunungan ataupun dataran tinggi yang dibatasi oleh patahan. Gerak epirogenetik adalah pergerakan naik atau turunnya permukaan bumi yang terjadi secara perlahan dan meliputi wilayah yang luas. Nah, gerakan ini tidak membentuk adanya pegunungan, tapi gerakan ini dapat menyebabkan adanya daratan naik atau daratan turun. Epirogenetik pasif, daratan turun sehingga permukaan laut terlihat naik. Contohnya itu ada turunnya pulau-pulau di Indonesia bagian timur seperti Kepulauan Maluku. Epirogenetik negatif, daratan naik sehingga permukaan laut terlihat turun. Contohnya itu ada naiknya daratan tinggi Colorado di Amerika Serikat. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang konvergen, di mana konvergen itu dibagi menjadi dua, yaitu antara lempeng benua dan lempeng samudra atau yang kita sebut sebagai subduction atau subduksi. Ada juga yang merupakan antara lempeng benua dan juga lempeng benua yang kita sebut sebagai collision. Nah, jadi konvergen antara benua dan samudra itu apa sih? Oke teman-teman, jadi konvergen antara lempeng benua dan lempeng samudra itu disebabkan karena pergerakan lempeng yang saling mendekat akhirnya menyebabkan salah satu lempeng menujam ke bawah dan yang lainnya naik ke atas. Nah, tadi teman-teman kan kita sudah membahas ya bahwa lempeng benua itu lebih ringan dibandingkan lempeng samudra. Nah, jadi hal ini bisa terjadi karena disebabkan oleh hal tersebut. Sehingga ketika lempeng samudra dan lempeng benua berbentrokan, maka harus ada yang mengalah dan akhirnya menujam ke bawah. Dan lempeng yang mengalah tersebut adalah lempeng samudra karena lempeng samudra lebih berat dibandingkan lempeng benua. Sehingga seakan-akan lempeng benua mengapung ke atas dan lempeng samudra menujam ke bawah menembus bumi. Nah, akibat dari adanya pergerakan konvergen ini antara lain lempeng samudra menghujam ke bawah lempeng benua. Yang kedua, terbentuk palung laut di tempat tumbukan tersebut. Yang ketiga, pembengkakan tapi lempeng benua yang merupakan deretan pegunungan. Yang keempat, terdapat aktivitas vulkanisme, intrusi dan ekstrusi. Yang kelima, daerah hiposentra gempa. Yang keenam, timbulnya sedimen campuran. Dan yang ketujuh, penghancuran lempeng akibat pergesekan lempeng. Sekarang kita akan membahas konvergen benua dengan benua atau dalam bahasa Inggrisnya collision. Gerakan konvergen collision terjadi saat dua lempeng benua saling bertabrakan karena keduanya bergerak saling mendekat. Karena lempengnya sama-sama ringan, maka tidak ada yang masuk ke bawah, jadi malah saling mendorong dan melipat. Akibatnya, pegunungan tinggi terbentuk. Karena tidak ada lempeng yang menunjang dan mengalami proses melting, maka pegunungan tersebut tidak mengalami aktivitas vulkanisme. Contohnya itu seperti pegunungan Himalaya yang terbentuk dari tabrakan lempeng India dan lempeng Eurasia. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang divergen. Jadi divergen itu merupakan pergerakan lempeng saling menjauh yang menyebabkan pemekaran lempeng yang diakibatkan oleh gaya tarikan oleh arus konveksi. Nah teman-teman, jika kedua lempeng tersebut saling menjauh, otomatis akan ada area kosong atau lubang di antara kedua lempeng tersebut. Akibatnya, magma yang berasal dari astenosfer kemudian naik dan membeku mengisi celah pemekaran. Nah, jadi teman-teman, akibat pergerakan lempeng divergen adalah yang pertama,
perenggangan lempeng yang disertai pertumbukan kedua tepinya. Kemudian yang kedua, pembentukan tanggul dasar samudra. Kemudian yang ketiga, aktivitas vulkanisme laut yang dapat menghasilkan lava basah. Kemudian yang keempat, aktivitas gempa. Kemudian yang kelima, terbentuknya tanggul dasar samudra atau yang kita sebut sebagai mid-ocean ridge di Samudra Atlantik. Dan kemudian yang terakhir, terbentuknya lembah retak besar di Afrika Timur. Nah, kemudian ada yang namanya transform. Transform ini adalah pergerakan lempeng yang saling berpapasan yang menyebabkan lapisan batuan bergesek tanpa menyebabkan penghancuran batuan pada litosfer. Contoh gesekan antar lempeng Samudra Pasifik dengan lempeng daratan Amerika Utara yang mengakibatkan terbentuknya Sesar San Andreas yang membentang sepanjang kurang lebih 1.200 km dari San Francisco di utara sampai Los Angeles di selatan Amerika Serikat. Jadi sekian dari kami. Terima kasih sudah mau menonton dan juga mendapatkan pelajaran yang banyak dari video kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Geografi. Kok bergetar ya? Apa jangan-jangan gempa guys? Wah udah sini fix gempa. Ya Allah, mana kompor masih nyala lagi. Nah, ya teman-teman, itu tadi namanya gempa. Jadi, gempa adalah guncangan bumi akibat pelepasan energi dari dalam bumi, terutama karena pergerakan lempeng tektonik. Getarannya itu bisa ringan hingga sangat kuat, menyebabkan kerusakan dan bahkan bencana loh teman-teman. Jenisnya itu ada tektonik, vulkanik, dan juga runtuhan. Jadi kalau kalian merasa sekitar kalian bergerak, bisa jadi itu lagi gempa loh. Hah? Kata vulkanik? Bentar. Kayaknya nggak asing deh. Atau vulkanisme? Pokoknya semacamnya deh. Emangnya vulkanisme itu apa sih? Nah, vulkanisme itu sendiri berarti yang berhubungan dengan magma yang keluar menuju permukaan bumi melalui rekahan dan kerak bumi. Tunggu, memangnya magma itu apa sih? Yang aku pernah dengar, itu cuma lava dan lahar. Sini aku kasih tahu. Jadi, magma itu bentuknya adalah cair dan juga berpijar. Magma itu naik dari litosfer ke permukaan bumi melalui diatrema. Kemudian bedanya apa dengan lahar? Jadi lava itu adalah ketika magmanya sudah sampai ke permukaan, sedangkan lahar itu sudah bercampur dengan benda-benda lain seperti kayak kerikil, debu, dan juga air. Nah, gerakan magma itu sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu intrusi dan ekstrusi. Intrusi adalah pergerakan magma sampai muka bumi, menuju permukaan bumi, tapi belum sampai muka bumi. Sementara ekstrusi adalah keluarnya magma sampai di atas permukaan bumi. Terus gimana kita bisa tahu gejala sebelum dan sesudahnya? Kan kita harus siap sedia sebelum terjadi bencana. Nah, jadi gini teman-teman, kalau misalkan gejala pravulkanisme itu adalah gejala sebelumnya, sedangkan pasca vulkanisme itu adalah gejala setelahnya. Kelihatan kan bedanya dari nama. Kemudian kalau pravulkanisme itu apa contohnya? Contohnya itu adalah terdengar gemuruh dari dalam gunung, karena pasti kan banyak tuh ya, kayak gejala-gejala ketika gunungnya mau meletus, ataupun misalkan banyak gempa bumi terjadi dan juga hewan-hewan akan turun dari atas gunung. Kemudian gejala pasca vulkanismenya itu ada apa? Jadi contohnya itu terdapat banyak sumber belerang dan juga sumber air panas yang baru. Erupsi itu juga ada dua loh teman-teman. Erupsi eksplosif adalah erupsi yang sangat kuat, dan sebaliknya, erupsi efusif bertekanan kecil. Karena hal ini, gunung berapi di bumi banyak macamnya, seperti gunung api maar, perisai, dan kerucut. Tipe magma juga berbeda loh, ada basaltik, andesit, dan riolitik.
Juga pasti pada dengar kan tentang ring of fire ataupun cincin api. Jadi apa sih itu sebenarnya? Jadi cincin api ataupun ring of fire ini adalah dimana jalur adanya gempa bumi aktif dan juga gunung berapi teman-teman. Kemudian jalurnya itu ada di sekeliling Samudra Pasifik dan juga berupa seperti tapak kuda. Nanti aku insert fotonya di sini dan juga ini itu Indonesia juga ada teman-teman di sini. Tunggu dulu, kalau adanya aktivitas vulkanik, kira-kira dampaknya untuk sekitar apa ya? Oke, gunung berapi melepaskan gas rumah kaca termasuk uap air dan karbon dioksida. Meskipun letusannya besar, tidak banyak mengubah jumlah global gas-gas ini. Dalam sejarah bumi, vulkanisme hebat pernah meningkatkan karbon dioksida secara signifikan dan menyebabkan pemanasan global. Seperti itu teman-teman. Wah, sepertinya kita udah ada di penghujung video ya teman-teman. Bagaimana? Seru kan belajar bersama? Pastinya ada banyak ilmu yang bisa kita ambil setelah belajar. Sampai jumpa lagi sobat geografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelompok seisme akan menjelaskan video mengenai gempa bumi atau seisme. Sebelum itu, mari kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cordelia Ajeng Dahayu, absen 9. Nama saya Cahaya Mutiara, absen 6. Nama saya Wilmar Panelungan Sitorus dari absen 35. Nama saya Abdullah Ali Fatmoko dari absen 1. Selamat menonton. Dah. Lalu apa itu seisme ataupun gempa bumi? Seisme ataupun gempa bumi adalah peristiwa alam yang dilakukan ketika permukaan bumi melakukan getaran ataupun guncangan yang disebabkan oleh pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba. Teman-teman, apa sih itu seisme? Seisme adalah nama lain dari sebutan gempa bumi. Berikut ini adalah 3 penyebab terjadinya gempa bumi dan berdasarkan penyebabnya. Yang pertama adalah gempa tektonik. Gempa tektonik terjadi karena adanya pergeseran lempeng di bawah bumi. Yang kedua adalah gempa vulkanik. Gempa vulkanik ini terjadi karena adanya letusan gunung berapi. Yang ketiga adalah gempa runtuhan. Gempa runtuhan terjadi karena adanya pergeseran lereng yang curam. Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu adalah magnitudo. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu magnitudo? Nah, di sini aku bakal jelasin. Magnitudo itu adalah hasil dari ukuran kekuatan dari suatu gempa itu sendiri, teman-teman. Nah, apa sih alat yang dipakai buat mencatat magnitudo itu? Nah, alatnya itu yaitu seismograf. Nah, habis itu hasil dari catatan seismograf bisa juga disebut seismogram. Nah, ini ya gambarnya, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini aku mau jelasin fakta unik tentang gempa bumi. Kalian tahu nggak sih kalau gempa bumi terbesar yang pernah tercatat di bumi yaitu gempa yang terjadi di Chili pada tahun 1960? Nah, gempa ini dikenal sebagai gempa besar Valdivia dengan kekuatan mencapai 9,5 skala Richter. Bayangin aja, itu hampir menyamai kekuatan 2 juta bom atom kecil yang meledak secara bersamaan. Nggak cuma bikin tanah retak loh, gempa ini juga memicu tsunami raksasa yang nyebrang sampai ke Hawaii, Jepang, bahkan pantai barat Amerika Serikat. Nah, terus kok bisa sih sekuat itu? Karena lokasi gempa ini ada di zona subduksi, tempat lempeng Nazca dan lempeng Amerika Selatan saling bertubrukan. Terus ini juga bukan tubrukan biasa, ini itu kayak gesekan raksasa yang disimpan selama ratusan tahun. Lalu, boom, dilepaskan dalam satu momen. Jadi ya, bumi emang nyimpen energi besar yang kadang bikin kita kaget, tapi lewat ilmu geografi, kita bisa lebih ngerti dan siap untuk menghadapi gempa. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang dampak dari gempa bumi atau seisme. Gempa bumi dapat menyebabkan kehancurannya infrastruktur atau bangunan yang berada di wilayah gempa bumi. Yang kedua, adanya kehilangan nyawa atau meninggal atau ada terjadi cedera yang berada di sekitaran wilayah gempa.
Yang ketiga, adanya longsor dan juga retakan bumi. Yang keempat, adanya kebakaran yang dikarenakan pipa gas yang berada di dalam tanah hancur dan mengeluarkan gas yang membuat kebakaran. Yang kelima, adanya tsunami jika gempa itu berada di dalam laut. Yang keenam, terjadinya pemadaman listrik dan air jika kabel listrik berada di bawah tanah dan juga pipa air yang berada di bawah tanah terhancur karenanya ada gempa bumi. Dan yang terakhir adalah gangguan psikologis bagi orang-orang yang terkena gempa bumi sendiri. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Dadah. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Tenaga eksogen. di sini kami akan memperkenalkan diri kita masing-masing. Dimulai dari saya Zafrullah Fazafa, nomor absen 35. Saya Talita Valentina, nomor absen 34. Saya Hayla Rizky Katua dari nomor absen 15. Jangan lupa disaksikan videonya ya teman-teman. Dadah. Nah, sekarang kita akan masuk ke pelapukan. Jadi pelapukan ini adalah suatu proses pengikisan dan dia itu termasuk ke dalam proses degradasi atau mengikis material. Jadi di pelapukan ini terbagi menjadi 3. Ada pelapukan fisika atau bisa kita sebut pelapukan mekanik, ada pelapukan kimia yang bisa kita sebut dengan pelapukan kemis, dan ada pelapukan biologis yang bisa kita sebut dengan pelapukan organis. Jadi kalau untuk pelapukan fisika sendiri itu diakibatkan oleh namanya suhu. Kalau pelapukan kimia itu diakibatkan oleh faktor pentingnya adalah air, dan kalau faktor biologis itu disebabkan oleh faktor dari organisme seperti makhluk hidup yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, sekarang kita masuk ke namanya yaitu erosi. Jadi erosi ini ada banyak guys macam-macamnya. Yang pertama itu ada erosi ablasi. Erosi ablasi ini disebabkan oleh faktor utamanya adalah air. Dan kalau erosi abrasi itu disebabkan oleh air tapi di gelombang laut. Jadi mana kalau faktor abrasi ini dengan ablasi itu berbeda ya guys. Jadi jangan sampai ketukar. Terus ada erosi deflasi. Erosi deflasi ini adalah erosi yang disebabkan oleh angin. Erosi korosi adalah erosi yang disebabkan oleh angin yang membawa material. Jadi erosi deflasi sama erosi korosi ini hampir sama tapi berbeda guys. Kalau erosi deflasi itu disebabkan oleh angin, kalau erosi korosi itu disebabkan oleh benda yang terbawa oleh angin. Nah, selanjutnya itu ada yang terakhir, ada erosi ekserasi. Erosi ekserasi ini adalah erosi yang disebabkan oleh es gitu. Nah, lanjut setelah dapat menjelaskan materi tadi, aku juga akan menjelaskan materi sedimentasi dan juga mesowetting. Pertama-tama, kita mulai dulu dari sedimentasi. Apa sih itu sedimentasi? Nah, teman-teman, sedimentasi adalah proses pengendapan partikel padatan yang terjadi karena air dan juga angin karena pengaruh gravitasi. Nah, proses sedimentasi itu melewati 2 langkah, yaitu koagulasi dan juga flokulasi. Koagulasi adalah proses mengalirkan atau mengikat partikel-partikel kecil menjadi satu, sedangkan flokulasi itu adalah proses mengendapannya partikel-partikel padatan tadi menjadi suatu kelompok besar atau disebut dengan flok. Nah, tujuan dari koagulasi dan juga flokulasi itu untuk memperberat partikel-partikel padatan hingga gampang tenggelam lebih cepat. Nah, lanjut, aku bakal nyebutin jenis-jenis sedimentasi berdasarkan proses pengendapannya.
Ada 4. Yang pertama itu adalah sedimen aquatic, yaitu yang terjadi di daratan atau aliran sungai. Yang kedua itu adalah sedimen marine, yaitu terjadi di laut. Yang ketiga sedimen aerolis yang terjadi karena angin. Dan yang keempat itu adalah sedimen glasial yang terjadi karena pergerakan glacier. Nah lanjut, contoh berdasarkan wilayahnya. Yang pertama itu ada teristris, yaitu di dataran atau area banjir. Yang kedua itu fluvial di dasar sungai. Yang ketiga itu limnis di rawa-rawa. Yang keempat itu lacustris di danau. Dan yang terakhir adalah marine di laut. Nah, sedimentasi ini memiliki hasil bentang alam, contohnya itu adalah bumi pasir, delta, kipas fluvial, tanggul alam, dan juga dataran banjir. Nah, walaupun sedimentasi memiliki hasil yang positif, namun sedimentasi itu juga memiliki hasil yang negatif. Contohnya itu dapat menutupi habitat terumbu karang, dan yang kedua itu merusak ekosistem laut. Sekarang kita lanjut ke mass wasting. Mass wasting adalah pergerakan tanah dan juga batuan di bawah lereng karena pengaruh gravitasi. Nah, itu semua dipicu karena curah hujan yang tinggi, terus habis itu gempa, erosi, serta aktivitas manusia, yaitu penggundulan hutan. Nah, kita lanjut ke jenis-jenis mass wasting. Nah, jenis-jenis mass wasting ada 5. Yang pertama itu adalah landslide, yaitu tanah longsoran cepat. Yang kedua adalah soil creep, yaitu adalah rayapan tanah yang dapat merusak bangunan. Yang ketiga itu mud flow, aliran lumpur saat hujan deras. Yang keempat itu adalah earth flow, pergerakan tanah dan batuan di daerah cekungan. Yaitu yang kelima adalah rock fall, yaitu guguran batu dari tebing yang curam. Nah, faktor penyebabnya itu karena curah hujan yang tinggi, gempa, kemudian lereng, serta aktivitas vulkanik. Nah, itu semua menghasilkan dampak yang bukan main-main, yaitu bisa merusak infrastruktur dan juga dapat membahayakan keselamatan manusia dan juga lingkungan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang denudasi, proses pelapukan erasi dan pengendapan yang mengubah permukaan bumi. Penyebabnya ada aktivitas manusia, yaitu pengundulan hutan, pembangunan gedung, dan pengeboran tambang. Yang kedua ada iklim. Iklim lembab mempercepat pelampukan kimiawi, sedangkan iklim kering lebih dominan mengalami pelapukan fisik. Faktor geologi, yaitu aktivitas tektonik dan fenomena luar bumi. Ini kita masuk ke dampak denudasi, yaitu ada perubahan iklim, hilangnya spesies, banjir atau kekeringan, masalah kemiskinan, dan erosi lahan. Oke, ya. Halo teman-teman semua, kita di sini sudah ada di contoh nyatanya teman-teman dari apa sih tenaga eksogen itu. Jadi tenaga eksogen itu di sini kita sudah ada dengan contohnya yaitu erosi. Erosi itu kalian ingat ya teman-teman, erosi ablasi adalah erosi yang disebabkan oleh air. Nah, ini erosi ini ablasi itu nanti bakal terbagi lagi menjadi 4 ya teman-teman. Ada erosi percik, erosi lembar, erosi parit, dan erosi tebing. Nah, ini ada contoh nyatanya yaitu erosi percik atau dari hujan teman-teman. Nah, dia nanti tetesannya hujan, dia akan menggebuk tanah atau dia istilahnya akan menempa tanah, yang dimana tanah itu nanti akan terbawa teman-teman seperti ini. Nah, ini kalau misalnya kan ini masih ada item-itemnya atau yang disebut humus ya teman-teman. Kalau misalnya humusnya ini dia terbawa, berarti dia sudah mengalami erosi lembar. Nanti warnanya itu akan menjadi seperti abu-abu gitu teman-teman, karena humus di atasnya telah hilang. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, nanti juga ada erosi parit. Erosi parit ini adalah erosi yang berasal dari erosi lembar tadi. Dia makin lama makin besar, dia menjadi erosi parit. Nah, terus ada nanti namanya erosi tebing. Erosi tebing itu disebabkan oleh sungai yang ada di daerah atau di sekitaran kawasan tersebut. Dan ya teman-teman, jadi di sini kita udah ada di dampak salah satu erosi ya teman-teman. Ini adalah dampaknya teman-teman. Ini jebol, bisa dilihat ya ada batu-batuannya. Nah, ini salah satu fakta nyata dari dampak eksogen ya teman-teman, atau faktor dari tenaga luar. Bisa dilihat ya teman-teman. Ya dah. Kenapa sepatunya diangkat? Banjir lah. Jam berapa ini? Nggak tahu. Hah? Banjir. Menghambat nggak sekolahnya? Iya. Mobilnya kenapa mobilnya? Mogok. Basah. Terlambat nggak Pak dengan ini? Terhambat. Ini kenapa sih Pak ini? Banjir. Banjir. 1, 2, 3.
Nah, gimana nih videonya tadi teman-teman? Menarik kan? Seru-seru. Nah, kami dari kelompok 4 tenaga eksogen pamit undur diri ya. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.